Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada hari ini, hari Rabu 15 Oktober 2025 dalam program Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninjang Abian Base. Pada hari ini, sebelum kita melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami, mari kita menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan pemeliharaan Tuhan, sehingga Tuhan berkenan hadir dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih karena kami telah diizinkan kembali menghirup udara yang segar di hari ini, menikmati seluruh anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang Engkau berikan pada kehidupan kami. Tuhan, pada hari ini anak-anak-Mu akan melakukan aktivitas kembali, melakukan tanggung jawab kami. Kiranya Engkau yang memampukan kami. Sebelum kami melakukan aktivitas sepanjang hari ini, kami akan membaca sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan. Kiranya firman ini menjadi pelita dalam perjalanan kehidupan kami. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Mampukan kami menjadi pendengar yang baik ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada hari ini diambil dari bacaan yang pertama dari Yesaya 55 ayat 12 yang berbunyi demikian. Kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Ke-70. Kemudian bacaan yang kedua diambil dari Lukas 10 ayat 17 sampai 18 dan 20 yang berbunyi demikian. Ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama-Mu ada terdaftar di surga. Demikianlah Bapak Ibu pembacaan kita pada hari ini dari kitab Yesaya dan Lukas 10 ayat 17 sampai 18. Di sini diberi judul sukacita terbesar. Terpaan penghukuman yang ditanggung Israel akibat dosa pemberontakan mereka terhadap Allah tidak menyurutkan semangat Yesaya untuk menyerukan pengharapan dan pertobatan. Melalui sang nabi, Tuhan mengajak bangsa itu agar kembali datang kepadanya. Pembuangan ke Babel bukanlah akhir dari segalanya. Akan tiba saatnya Tuhan menggantikan kesesakan itu dengan sukacita yang berlimpah. Itulah kasih setia Tuhan bagi umat yang mau berbalik kepadanya. Kemanapun mereka pergi, bangsa itu akan berangkat dengan sukacita dan dihantar dengan damai. Israel tak perlu berkecil hati sebab Tuhan tak akan melupakan janjinya. Pada kisah yang lain kita juga menyaksikan penyertaan Tuhan yang sempurna atas ke-70 murid utusan Kristus. Layaknya domba yang diutus ke tengah-tengah kawanan serigala, mereka diberi mandat untuk menyatakan rahmat Tuhan dari pintu ke pintu, dari kota ke kota. Para utusan itu mengerjakan tugasnya dengan taat. Mereka bahkan diberi kuasa untuk menaklukkan setan-setan demi dalam nama Yesus. Hal-hal yang demikian dahsyatnya membuat murid-murid itu larut dalam sukacita. Tetapi Yesus berkata bahwa sukacita yang sejati terletak pada tertelanya nama-nama mereka di surga. Para murid patut bersukacita karena damai surgawi selalu beserta mereka. Sebagai umat kepunyaan Tuhan, kita tentu bersukacita karena Ia telah merangkul kita dalam limpah rahmat yang tidak berkesudahan. Sukacita itu bahkan melampaui elok dan gemerlapnya segala hal yang ditawarkan dunia. Terteranya nama kita sebagai warga kerajaan Allah adalah sukacita yang terbesar, yang tak tergantikan oleh apapun juga. Karena itu, jika kekeringan hidup justru semakin menjauhkan kita dari Tuhan, segeralah berbalik dan berbaik kepadanya. Mari kita sadari bahwa tidak ada sukacita sejati di luar Tuhan. Kiranya Kristuslah yang senantiasa menghantar kita di tengah letih dan pedih siara hidup ini. Maju dan melangkahlah dalam damai. Demikianlah Bapak Ibu uraian dari bacaan kita tadi Yesaya dan Lukas, yang di situ dikatakan kiranya kita tetap senantiasa bersyukur
bersukacita di tengah letihnya dan pedihnya siarah kehidupan yang kita jalani. Tetap bersukacita dan bersyukur. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum melakukan segenap aktivitas kita. Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur diberikan kesempatan kembali untuk membaca firman-Mu pada hari ini. Kiranya firman itu terus tertanam dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami akan melakukan aktivitas kami kembali. Kami serahkan seluruh rencana kami dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana-Mu sesuai dengan rencana-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, dan kiranya kami tetap bisa menjadi terang dimanapun Tuhan menempatkan kami dan menjadi berkat bagi sesama kami. Inilah kami Tuhan, pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu selamat beraktivitas pada hari ini. Tetaplah menjadi terang dan berkat, bersyukur senantiasa dalam perjalanan iman yang kita akan jalani sepanjang hari ini. Tuhan beserta Bapak Ibu sekalian dan tetap menjadi berkat bagi sesama. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom.